Dalam video terbaru kami tentang rumah yang dicetak 3D, kami menyimpulkan bahwa teknologi ini dapat mengatasi krisis pasokan perumahan kita. Teknologi ini juga berpotensi menurunkan emisi CO2 jika diterapkan dengan bijaksana. Teknologi ini juga bisa memicu ledakan pembangunan, tidak hanya rumah, tetapi juga segala jenis bangunan. Namun kami juga menyimpulkan, bagi kalian yang belum menonton video tersebut, bahwa teknologi pencetakan rumah 3D saat ini memang belum sampai ke tahap itu. Ada terlalu banyak masalah logistik yang harus diatasi, dan bahkan jika semuanya bisa diselesaikan dalam semalam, kualitas proyek konstruksi tersebut memang belum cukup baik. Namun waktu tidak menunggu siapapun, dan rumah prefabrikasi telah memimpin perlombaan ini cukup lama. Rumah modular dan rumah mobil selesai dibangun lebih cepat daripada proyek konstruksi lainnya. Rumah-rumah tersebut sama ramah lingkungannya dengan pencetakan 3 dimensi dan harganya lebih murah dibandingkan pencetakan 3D maupun konstruksi tradisional. Industri rumah prefabrikasi diperkirakan akan mencapai 114 miliar dolar pada tahun 2028 karena daya tariknya bagi para pemilik rumah yang menimbulkan pertanyaan, apa yang sudah benar pada rumah prefabrikasi tetapi justru keliru pada pencetakan 3 dimensi? Rumah modular. Ada dua jenis rumah prefabrikasi di pasaran saat ini, yaitu rumah modular dan rumah buatan pabrik yang juga dikenal sebagai rumah mobil. Meskipun secara teori keduanya mirip, ini adalah dua jenis bangunan yang berbeda. Jadi kita akan membahasnya secara terpisah. Menurut sebuah studi internasional pada tahun 2016, rumah modular digunakan sebagai solusi untuk krisis perumahan global. Dengan megakota yang memiliki lebih dari 10 juta penduduk menjadi yang paling terdampak oleh krisis tersebut. 26 dari 34 megakota yang ada berada di negara berkembang, menghadapi masalah perumahan seperti perluasan kota yang tidak terkendali dan perkembangan kawasan kumuh yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang terus meningkat antara si miskin dan si kaya. Untuk mengatasi masalah ini, kita, seluruh umat manusia, perlu membangun sekitar 35 juta apartemen per tahun atau kira-kira 95.000 apartemen setiap hari. Itu pun hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum, di mana setiap orang di planet ini memiliki tempat tinggal yang cukup terjangkau. Karena hal ini mustahil bukan karena kita kekurangan kapasitas teknologi, tetapi karena faktor ekonomi, pengembangan perumahan massal yang terjangkau menjadi sangat penting. Berbeda dengan rumah tradisional yang dibangun sepenuhnya di lokasi, rumah modular dibangun di pabrik atau di tempat produksi. Berbagai modul dari rumah tersebut, itulah sebabnya disebut modular, dibuat di pabrik, lalu dikirim ke lahan milik calon pemilik rumah, di mana modul-modul itu kemudian dirakit. Metode membangun rumah seperti Lego memungkinkan hampir semua hal yang diinginkan pemilik rumah dalam hal desain. Dan modul-modul tersebut digabungkan menjadi satu, membentuk sebuah struktur yang utuh. Sebagian besar bagian rumah, bahkan hingga 90% dalam beberapa kasus, diproduksi di pabrik. Pintu, dinding, tangga, jendela, lantai, atap, semua elemen tersebut dibuat di luar lokasi. Proses manufaktur di pabrik adalah kuncinya di sini, dan sangat bergantung pada teknologi desain, pemotongan, dan pencetakan modern. Modul-modul tersebut dirancang dengan program CAD dengan presisi yang sangat tinggi. Beberapa bagian dicetak 3 dimensi, sementara yang lain dipotong dan dibentuk dengan mesin berpemandu laser. Pada saat yang sama, modul-modul tersebut sangat presisi, namun tetap sangat toleran terhadap ketidaksesuaian komponen. Bahan yang digunakan untuk membangun rumah modular tidak jauh berbeda dengan bahan yang digunakan untuk membangun rumah secara konvensional. Dengan perbedaan terbesar adalah tidak adanya bata dan semen. Meskipun bata atau batu kadang-kadang digunakan sebagai bagian dari eksterior untuk memberikan kesan rumah bata konvensional, baja dan kayu adalah bahan yang paling umum digunakan untuk dinding dan elemen penahan beban rumah yang sebenarnya. Karena keduanya sangat mudah dibentuk, dengan kayu juga sangat ringan, sedangkan beton digunakan untuk fondasi. Meskipun menggunakan bahan yang sama, proses pembuatan rumah di pabrik sangat efisien, sehingga pembangunan rumah prefabrikasi menghasilkan limbah material 50% lebih sedikit dibandingkan pembangunan tradisional untuk rumah dengan ukuran serupa, yang membuatnya menjadi solusi yang sangat ramah lingkungan. Sebuah perusahaan konstruksi Tiongkok bernama Broad Sustainable Building menetapkan standar untuk proses manufaktur modular serta kelayakan ekonomi dan lingkungannya sejak tahun 2008, yang mana jika Anda ingin merasa tua, itu hampir 2 dekade yang lalu. BSB mulai memproduksi 90% dari semua komponen modular di luar lokasi dengan limbah produksi serendah 1%. Dan jika Anda kesulitan memahami betapa kecilnya angka itu, sepertiga dari semua limbah di Uni Eropa, wilayah yang membentang di setengah benua dan berisi lebih dari setengah penduduknya, adalah limbah konstruksi. Proses manufaktur rumah prefab BSB hanya menghasilkan sekitar 1% limbah material. Itu benar-benar luar biasa. Kedua, proses manufaktur BSB sekitar 5 kali lebih efisien energi dibandingkan dengan praktik pembangunan rumah tradisional. Meskipun sulit untuk mengekstrapolasi hal ini ke seluruh industri,
kemungkinan besar semua proses prefabrikasi jauh lebih efisien dibandingkan konstruksi tradisional. Ketiga, BSB memperkenalkan penggunaan baja daur ulang dalam proses manufakturnya, sehingga praktek ini menjadi semakin ramah lingkungan. Rumah prefabrikasi hampir selalu lebih ramah lingkungan dibandingkan konstruksi tradisional. Ini juga merupakan salah satu janji yang diberikan kepada kita dengan rumah cetak 3 dimensi, namun tidak pernah ditepati, bersama dengan belasan klaim lainnya. Tapi mari kita kembali ke proses konstruksi rumah prefabrikasi. Pondasi. Seperti yang mungkin Anda asumsikan secara wajar, jika Anda tahu cara kerja beton atau jika Anda pernah menonton Bob si tukang bangunan, tidak bisa dibuat di luar lokasi, dan pondasi sangat penting untuk stabilitas rumah modular. Anda tidak bisa begitu saja menaruh rumah modular di sembarang lahan, setidaknya tidak secara legal. Karena modul-modul yang membentuk rumah modular langsung terpasang pada pondasi. Sama seperti Anda meletakkan batu bata dan batako di atas pondasi jika Anda membangun rumah dengan cara tradisional. Setelah pondasi mengering dan semua modul selesai dibangun, yang biasanya memakan waktu 1 hingga 3 bulan, meskipun sebenarnya bisa selesai dalam waktu sedikit lebih dari seminggu, perusahaan konstruksi akan merakit rumah modular di lokasi menggunakan derek. Proses ini bisa memakan waktu mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Untuk memperjelas, rumah modular bukanlah kontainer berukuran 20 kaki. Rumah modular bukan hanya kerangka rumah yang membutuhkan pasokan air atau sumber listrik secara terpisah. Rumah modular dirancang untuk terhubung ke jaringan utilitas dengan cara yang sama seperti rumah yang dibangun secara tradisional, dan sudah dilengkapi dengan utilitas yang biasa ditemukan di rumah konvensional, seperti air, listrik, saluran pembuangan, saluran gas, telekomunikasi, dan pendingin udara. Selain hanya membangun rumah, konstruksi modular juga digunakan dalam pengembangan bangunan. Hal ini dipelopori oleh Uni Soviet pada tahun 70-an yang menggunakan struktur blok 3 dimensi untuk membangun gedung-gedung hunian besar dengan sangat cepat, yang memang dibutuhkan karena krisis perumahan pada saat itu. Mereka akan memproduksi blok-blok yang berukuran sekitar 19,6 meter persegi atau 210 kaki persegi, dan menumpuknya satu di atas yang lain di atas rangka logam yang kuat hingga mencapai 16 lantai. Tentu saja, seiring waktu, hal ini semakin berkembang, dan saat ini gedung modular tertinggi di dunia berdiri setinggi 32 lantai atau sedikit di bawah 110 meter di 461 Dean Street, Brooklyn. Gedung ini dibangun sebagai bagian dari kompleks Pacific Park, dan setengah dari semua unit disewakan kepada keluarga berpenghasilan rendah dan menengah. Alasan mengapa hal itu layak secara ekonomi bagi para pengembang terletak pada rendahnya biaya rumah prefabrikasi. Unit bangunan modular sudah dilengkapi sepenuhnya dengan perlengkapan kamar mandi dan dapur, seperti wastafel, shower, dan toilet, serta elemen finishing seperti lantai dan pencahayaan. Ini sedikit berbeda dengan rumah modular karena Anda, sebagai pembeli, dapat memilih sendiri elemen pencahayaan dan dapur Anda. Pengembang dapat menyertakannya dalam rumah modular untuk Anda, atau Anda bisa memasangnya sendiri. Bagaimanapun juga, bahkan dengan semua perlengkapan rumah dan desain interior yang sudah termasuk, rumah modular jauh lebih murah untuk dibangun dibandingkan rumah tradisional. Inilah yang membuat pilihan ini sangat menarik, selain kecepatan pembangunan rumah-rumah ini. Di Uni Soviet misalnya, rata-rata hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk membangun rumah modular. Sekarang sebelum kita beralih ke rumah mobil, perlu dicatat bahwa rumah modular tidak hanya dikembangkan sebagai properti hunian. Karena harganya yang murah dan proses pembangunannya yang cepat, rumah modular sering digunakan sebagai fasilitas sementara untuk menampung pekerja atau personel militer yang ditempatkan di luar negeri. Rumah modular juga merupakan metode yang efisien untuk mendirikan sekolah, tempat praktik dokter, atau fasilitas penting lainnya di daerah terpencil, yang biasanya dilakukan di negara-negara berkembang melalui bantuan kemanusiaan. Bangunan yang merupakan bagian dari upaya bantuan darurat dalam kasus bencana massal, seperti kantor Palang Merah setempat, fasilitas medis, fasilitas pencarian dan penyelamatan, dan lainnya, seringkali bersifat modular. Karena itu adalah cara tercepat untuk membangun basis operasi dengan stabilitas struktur yang lebih baik dibandingkan tenda. Rumah mobil. Perbedaan terbesar antara rumah modular dan rumah pabrikan, yang lebih dikenal sebagai rumah mobil, adalah bahan yang digunakan, peraturan bangunan, dan fakta bahwa rumah mobil memang bisa dipindahkan. Rumah mobil dipasang pada sasis yang memungkinkan Anda memindahkannya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada rumah modular karena rumah modular dipasang permanen pada pondasi. Berbeda dengan rumah modular yang hampir seluruhnya dibangun di pabrik lalu dirakit di lokasi, rumah mobil sepenuhnya dibangun di pabrik kemudian diangkut ke lokasi tempat mereka dirakit. Karena rumah modular dibuat dari banyak modul, biasanya rumah ini diangkut menggunakan truk flatbed, sedangkan rumah mobil terlalu besar untuk itu dan harus ditarik. Rumah modular juga tidak memiliki sasis yang memungkinkan untuk ditarik karena memang tidak dirancang untuk dipindahkan setelah dirakit. Jika Anda ingin memindahkan rumah modular, Anda harus membongkar semua modulnya dan merakitnya kembali di lokasi yang berbeda.
Namun, rumah mobil dibuat dari dua bagian yang diantarkan ke lokasi konstruksi dengan truk, lalu dengan cepat disambungkan. Sasisnya dilepas dan rumah tersebut tetap terpasang di tempat itu. Namun, kapan saja Anda bisa memindahkannya dengan mudah hanya dengan memasang kembali sasis dan menarik rumah tersebut menggunakan dua truk. Namun, pada dasarnya, rumah modular dan rumah mobil sangat mirip. Dan sekilas mungkin terlihat sama karena keduanya dibuat di pabrik dan hanya dirakit di lokasi. Rumah mobil dibangun di atas sasis yang sama yang digunakan untuk menariknya. Konstruksinya dilakukan secara berurutan dari bawah ke atas. Dimulai dengan pembangunan lantai terlebih dahulu, lengkap dengan semua instalasi listrik dan sambungan pipa air. Setelah itu, para pekerja membangun dinding, memasang insulasi, menempelkan dinding ke lantai, lalu menambahkan plafon dan atap di atasnya. Pemasangan pintu, jendela, dan sentuhan akhir pada bagian dalam merupakan langkah terakhir. Tidak seperti rumah modular, metode konstruksi ini tidak bisa digunakan untuk sebuah bangunan karena aspek terpenting dari rumah mobil adalah mobilitasnya. Jika Anda memiliki izin yang tepat dan sarana untuk melakukannya, Anda bisa kapan saja memasangnya di atas sasis dan menariknya ke tempat lain. Inilah yang membuat rumah mobil begitu populer pada awalnya ketika mereka muncul di pertengahan abad ke-20 saat mereka dipasarkan sebagai solusi hunian andalan bagi orang-orang yang sering berpindah karena pekerjaan. Dulu, rumah mobil sebenarnya jauh lebih kecil. Bahkan begitu kecil sehingga orang bisa menariknya dengan truk mereka sendiri. Mereka tidak perlu membayar perusahaan truk untuk melakukannya. Rumah mobil lama sangat boros energi, tapi itu sebagian besar tidak berlaku untuk rumah mobil modern. Rumah mobil modern hampir sama efisiennya dengan rumah modular. Itulah sebabnya nilainya secara keseluruhan meningkat dalam 20 tahun terakhir. Proses manufakturnya juga ramah lingkungan, karena limbah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan konstruksi tradisional. Keamanan dan daya tahan rumah prefabrikasi. Pertanyaan yang paling sering diajukan orang tentang rumah prefabrikasi adalah kekuatan strukturnya, yang menentukan seberapa aman rumah tersebut dan berapa lama bisa bertahan. Karena tidak dibangun menggunakan batu bata dan batako, rumah prefabrikasi sering dianggap kurang aman dibandingkan rumah yang dibangun secara tradisional di lokasi. Namun kenyataannya lebih rumit dari itu. Dalam hal keamanan terhadap kebakaran, sebagian besar rumah prefabrikasi menggunakan bahan yang tidak mudah terbakar, seperti baja dan papan kalsium silikat. Di sebagian besar yurisdiksi, kode struktur mengharuskan rumah prefabrikasi lulus uji keselamatan kebakaran yang sama seperti bangunan yang dibangun secara konvensional. Jadi tidak ada perbedaan dalam standar keselamatan kebakaran. Kedengarannya baik-baik saja, tapi jika Anda menggunakan begitu banyak baja untuk kerangka rumah, bukankah itu berarti korosi menjadi masalah nyata, terutama di daerah pesisir? Pertama-tama, baja yang digunakan untuk membangun rumah prefabrikasi sudah digalvanisasi. Galvanisasi adalah proses melapisi baja dengan lapisan pelindung seng. Seng juga rentan terhadap korosi, tetapi berfungsi sebagai lapisan pelindung yang akan terkorosi lebih dulu, sehingga baja di bawahnya tetap terlindungi. Kedua, lantai pada rumah prefabrikasi biasanya dibuat lebih tinggi untuk memungkinkan ventilasi dan meminimalkan penumpukan kelembapan. Beberapa rumah prefabrikasi memiliki ruang kosong di bawah lantai sekitar 30 cm atau 1 kaki. Yang paling penting, rumah prefabrikasi memiliki sambungan yang rapat antara panel-panel dan kerangka rumah, yang sangat penting jika Anda ingin menjaga kelembapan dari luar tetap di luar. Dan karena itu, rumah prefabrikasi modern dapat bertahan hingga 50 tahun di iklim sedang dan lingkungan yang tidak ekstrim, meskipun umur pastinya tergantung pada bahan yang digunakan dan perawatannya. Di lingkungan yang keras seperti daerah tropis atau wilayah yang sangat panas dan kering, rumah prefabrikasi dapat bertahan hingga 15 tahun. Menahan teriknya matahari atau musim hujan yang ekstrim adalah satu hal. Gempa bumi dan angin topan, itu masalah yang sama sekali berbeda. Membangun rumah prefabrikasi di daerah yang rawan gempa mengharuskan pengembang untuk membaut unit tersebut ke fondasi tahan gempa. Sekarang, fondasi normal harus menyalurkan beban rumah ke tanah dengan tingkat defleksi yang rendah. Ini adalah pekerjaan yang cukup sederhana dan tidak memerlukan penyesuaian khusus apapun. Fondasi tahan gempa lebih sulit untuk dibangun karena harus mampu menyerap energi gempa dan meminimalkan dampaknya pada rumah prefabrikasi di atasnya. Ada 4 efek dasar dari gempa bumi yang perlu kita pertimbangkan dalam hal ini. Getaran ekstrim yang kita rasakan sebagai guncangan tanah, merambat melalui batuan dan tanah, yang dapat menyebabkan fondasi retak, belum lagi dapat menggoyangkan seluruh struktur dan menyebabkan runtuhnya bangunan. Fenomena lain adalah likuifaksi tanah. Di bawah gaya seismik, tanah lepas mulai bertindak seperti cairan dan mulai mengalir menjauh dari fondasi, sehingga fondasi menjadi tidak lagi tersangga dengan baik. Jika itu tidak terjadi, tanah itu sendiri bisa retak atau pecah dengan cara yang sama seperti beton. Masalah terakhir dan yang paling ekstrim adalah penyebaran lateral, yaitu tanah benar-benar terbelah menjadi dua, dengan kedua sisinya bergerak saling menjauh.
Untuk memastikan keamanan rumah prefabrikasi, setiap perusahaan konstruksi harus menganalisis tanah dan membangun jenis fondasi tertentu berdasarkan temuan tersebut. Ada 6 jenis fondasi tahan gempa yang akan kita bahas sekarang, tapi penting untuk ditegaskan bahwa inilah yang membuat rumah prefabrikasi aman dari gempa, bukan kekuatan struktur rumah itu sendiri. Kamu bisa membangun rumah prefabrikasi menggunakan vibranium, tapi jika gempa mematahkan fondasinya menjadi 2, rumah itu tetap akan runtuh. Kekuatan struktur memang menjadi prioritas utama saat membangun rumah di daerah yang rawan badai. Rumah prefabrikasi ini diperkuat dengan rangka baja, jendela tahan benturan, dan pengikat atap anti badai untuk memastikan atapnya tidak bisa terlepas. Beberapa rumah prefabrikasi dapat menahan angin hingga sekitar tingkat 10 pada skala Beaufort yang biasanya cukup kuat untuk mencabut pohon besar dan merobek rumah. Rumah prefabrikasi yang dibangun di Bahama oleh Chendong Prefabricated Housing, sebuah perusahaan rumah prefabrikasi dari Beijing yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya, berhasil bertahan dari badai Irene pada tahun 2011. Dengan kecepatan angin mencapai 120 mil per jam atau hampir 200 km per jam, badai kategori 3 tersebut tidak merusak satupun rumah modular di daerah itu, meskipun menyebabkan kerugian miliaran dolar di tempat lain. Fitur-fitur struktural ini hanya ada pada rumah prefabrikasi yang dibangun untuk daerah yang berpotensi berbahaya karena biayanya mahal dan tidak sepadan untuk diinvestasikan di wilayah dengan cuaca yang bersahabat. Dan akhirnya, dalam hal kualitas, rumah prefabrikasi harus memenuhi standar yang sama dan mematuhi peraturan bangunan yang sama seperti rumah yang dibangun di lokasi, setidaknya di Amerika Serikat. Dengan semua penjelasan tadi, berikut perbandingannya dengan rumah yang dicetak 3 dimensi. Rumah prefabrikasi versus rumah cetak 3 dimensi. Sekarang ketika pencetakan 3D mulai banyak digunakan dalam konstruksi, dan ketika ide mencetak rumah dengan 3D semakin mendekati kenyataan, banyak orang berasumsi bahwa perkembangan ini akan memenuhi banyak kebutuhan yang sebenarnya sudah dipenuhi oleh rumah prefabrikasi. Sepertinya pencetakan 3D akan lebih cepat daripada konstruksi konvensional, lebih murah, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan. Namun hal ini hanya sebagian yang benar. Pertama, kita perlu memahami bahwa tidak seperti konstruksi konvensional pada rumah prefabrikasi, rumah yang dicetak 3D bukanlah produk akhir. Ketika sebuah perusahaan konstruksi memasang rumah modular di lokasi, pemilik rumah bisa langsung menempati rumah tersebut pada hari yang sama. Printer 3D konstruksi hanya bisa membuat cangkang rumah dan itu pun belum lengkap. Misalnya atap yang menjorok, balok di atas jendela dan pintu masih harus dipasang secara manual, dan semua pekerjaan listrik, pipa, insulasi, serta atap juga dikerjakan secara manual. Selain itu, beton tidak langsung mengeras dan kering dalam hitungan jam, jadi pemilik harus menunggu setidaknya 3 minggu sebelum rumah mereka benar-benar kokoh. Bahkan setelah betonnya kering, pemilik masih harus mengerjakan semua bagian interior yang sekali lagi sudah ditangani dalam rumah prefabrikasi. Dalam hal kecepatan, mendapatkan rumah prefab belum tentu lebih cepat daripada mendapatkan rumah hasil cetak 3D. Tetapi hasil akhirnya berbeda. Sebagai referensi, lihat saja apa yang baru saja kami katakan. Memang, mungkin butuh waktu hingga 3 bulan agar rumahnya dikirimkan kepada Anda. Tapi setelah selesai, Anda langsung menempati rumah yang sudah jadi. Printer 3D dapat membuat struktur utama rumah hanya dalam beberapa hari, atau bahkan kurang dari sehari jika rumahnya cukup kecil. Dan dalam hal ini, prosesnya lebih cepat dibandingkan pemasangan rumah prefab. Tapi Anda tetap harus menunggu sekitar 3 minggu agar beton benar-benar kering sebelum melanjutkan pekerjaan lainnya. Yang berarti, waktu antara memesan rumah dan menempatinya kurang lebih sama di kedua kasus tersebut. Namun, masalah terbesar sebenarnya adalah soal uang. Rumah prefabrikasi hampir selalu lebih murah dibandingkan rumah yang dibangun secara tradisional dengan ukuran yang kurang lebih sama. Perbedaan pastinya bisa berkisar antara 10 hingga 50% tergantung pada beberapa faktor. Karena membangun rumah modular di pabrik jauh lebih efisien dibandingkan membangun rumah dari nol di tempat terbuka. Waktu terbuang lebih sedikit, penundaan lebih jarang terjadi, dan kontraktor juga lebih sulit untuk tertinggal dari jadwal. Ingatlah bahwa konstruksi di luar ruangan sangat bergantung pada cuaca, yang berarti hari dengan hujan lebat bisa sepenuhnya menghentikan pekerjaan para kontraktor. Yang lebih parah, cuaca buruk bisa merusak material di lokasi, sehingga anggaran membengkak dan waktu pengerjaan jadi lebih lama. Dan hal yang sama juga bisa terjadi akibat pencurian. Kerusakan akibat cuaca tidak bisa terjadi pada rumah prefabrikasi karena rumah tersebut dibangun di dalam ruangan. Dan satu-satunya pekerjaan di luar ruangan hanyalah pengecoran fondasi dan pemasangan rumah. Proses pembangunan rumah prefabrikasi juga jauh lebih ekonomis dari segi material, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan karena limbah material lebih sedikit, harganya pun lebih rendah. Selain itu, pemotongan dan pemasangan modul untuk rumah modular dan mobile home membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan dengan pembangunan rumah tradisional.
Dan hal yang sama juga berlaku untuk pengiriman serta pemasangan akhir rumah-rumah tersebut. Terakhir, sebagian besar harga yang tercantum tetap sama pada rumah prefabrikasi karena tidak ada kenaikan biaya terkait perubahan. Modifikasi di tengah konstruksi adalah penyebab utama pembengkakan biaya dalam pembangunan, dan hal ini sangat jarang terjadi pada rumah prefabrikasi karena desain rumah dan harganya sudah disepakati sebelumnya. Hasil serupa juga dijanjikan dengan pencetakan 3D dalam konstruksi. Tetapi baik rumah prefabrikasi maupun rumah yang dibangun secara konvensional masih lebih murah daripada rumah yang dicetak 3D. Meskipun pencetakan 3D memang memiliki potensi luar biasa, terutama dalam meningkatkan keselamatan pekerja dan mengurangi biaya tenaga kerja, waktu konstruksi, serta limbah material, adopsi teknologi ini masih tertinggal. Banyak studi telah dilakukan untuk membandingkan pencetakan 3D dengan konstruksi tradisional. Dan kesimpulan umumnya adalah bahwa pencetakan 3D berpotensi sekitar 30% lebih murah dibandingkan konstruksi konvensional. Kebanyakan karena pencetakan 3D meminimalkan limbah material, dan karena printer lebih efisien dibandingkan pekerja manusia. Namun, kata kuncinya adalah potensi. Pencetakan 3D pada saat rekaman ini dibuat masih lebih mahal dibandingkan konstruksi tradisional. Inilah sebabnya teknologi ini digunakan hanya untuk segmen tertentu dari proyek pembangunan, namun masih jauh dari membangun seluruh struktur. Sebuah studi dari tahun 2024 membandingkan studi kasus bangunan hunian di Jerman, tepatnya di Berlin dan Beckham, untuk menentukan perbedaan biaya pada setiap segmen proyek konstruksi. Ini, untuk memperjelas, adalah satu-satunya studi sejauh ini yang menganalisis setiap tahap pengembangan proyek secara menyeluruh, yang merupakan cara terbaik untuk membandingkan metode pembangunan. Karena masih banyak studi, seperti yang satu ini, yang hanya menganalisis biaya konstruksi dan mengklaim pencetakan 3D sebagai opsi yang lebih murah berdasarkan temuan mereka. Namun inilah alasan mengapa itu salah. Persiapan proyek adalah elemen paling mahal dalam pencetakan 3D di bidang konstruksi, mencakup sekitar 80% dari biaya dengan printer 3D di lokasi atau 71% dengan printer 3D di luar lokasi. Dengan konstruksi tradisional, biayanya hanya sekitar 19% saja. Jika Anda ingin angka konkret, studi tersebut menyebutkan bahwa persiapan konstruksi tradisional hanya di bawah 18.000 euro, sedangkan persiapan pencetakan 3D mencapai angka luar biasa, yaitu 335.000 euro. Persiapan jauh lebih mahal dengan pencetakan 3D dibandingkan dengan konstruksi tradisional, karena printer 3D untuk konstruksi adalah alat yang sangat presisi dan tidak memiliki toleransi sama sekali. Jika printer entah bagaimana membuat kesalahan, yang perlu ditekankan biasanya bukan kesalahan printernya, melainkan operatornya. Kesalahan itu tidak bisa diperbaiki dengan menarik keluar batu bata dan menggantinya karena memang tidak ada batu bata. Dinding yang dicetak 3D adalah satu kesatuan, satu objek. Dinding itu tidak terbuat dari ratusan objek kecil. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan, setiap proyek konstruksi dikerjakan secara individual, dengan printer yang selalu diperbarui menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras terbaru. Namun, biaya-biaya ini kemungkinan akan turun di masa depan seiring dengan berkembangnya teknologi, terutama dengan munculnya desain yang dapat digunakan kembali. Kemudian ada biaya logistik, yang mencakup sekitar 11% dari biaya konstruksi tradisional, tetapi 13% dari biaya pencetakan 3D di lokasi, dan 19% dari biaya pencetakan 3D di luar lokasi. Perbedaan antara kedua metode tersebut adalah pencetakan 3D di luar lokasi menghasilkan komponen, yang dicetak 3D di tempat lain lalu mengangkutnya ke lokasi pembangunan. Dan biaya transportasi itulah yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Sementara biaya transportasi untuk pencetakan 3D di lokasi mengambil porsi terbesar dari biaya logistik, yaitu hampir 48.000 euro. Karena perusahaan harus memindahkan peralatan pencetakan 3D yang sangat besar. Namun, itu tidak sebanding dengan biaya transportasi di luar lokasi yang mencapai lebih dari 74.000 euro. Tagihan ini semakin membengkak karena biaya penyimpanan. Karena komponen pracetak tidak bisa dipindahkan setidaknya selama 28 hari agar bisa mengeras dan mendapatkan kekuatan yang cukup. Kekuatan struktural untuk transportasi. Sebagai perbandingan, biaya transportasi konstruksi konvensional jarang melebihi 3.300 euro. Namun ke depannya, kesenjangan antara konstruksi tradisional dan pencetakan 3D di lokasi mungkin akan semakin kecil. Karena printer 3D yang lebih ringkas sedang dikembangkan, yang akan menurunkan biaya transportasi. Sampai saat ini, pencetakan 3D memang lebih mahal dibandingkan konstruksi tradisional. Namun hal itu berubah ketika kita membahas biaya konstruksi yang sebenarnya. Pertama-tama, pengoperasian printer 3D lebih murah. Anda tidak membutuhkan banyak orang di lokasi, meskipun operator printer harus sangat terampil dan berkualifikasi tinggi. Biaya tenaga kerja tradisional masih 6 hingga 9 kali lipat dari biaya tenaga kerja pencetakan 3D. Inilah yang paling mendorong total biaya konstruksi pada konstruksi tradisional.
Material tradisional juga lebih mahal daripada material hasil cetak 3D, tetapi tidak semahal yang Anda bayangkan. Dulu dijanjikan ketika printer 3D mulai bermunculan di pasar konstruksi bahwa biaya material akan selalu menjadi salah satu cara utama printer 3D menghemat uang. Karena mereka menggunakan material yang sama, tetapi umumnya membutuhkan lebih sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Ini masih sangat jauh dari kenyataan. Studi tahun 2024 menyebutkan printer 3D menghabiskan sekitar 15.000 euro untuk material, sedangkan konstruksi tradisional membutuhkan 18.720 euro untuk proyek yang sama. Kamu mungkin mengira perbedaannya akan lebih dari 25%, tapi ini menunjukkan bahwa meskipun printer 3D membutuhkan lebih sedikit material, dan meskipun ada klaim bahwa material konstruksi tradisional seperti semen cocok untuk pencetakan 3D, perusahaan tetap memilih material khusus yang harganya lebih mahal. Untuk lebih menekankan betapa kurang mengesankannya kinerja pencetakan 3D dalam konstruksi, kita bisa melihat biaya energi yang jumlahnya nol pada konstruksi tradisional. Karena konstruksi tradisional dijalankan dengan tenaga manusia, sedangkan saat beroperasi, printer 3D bisa memakan biaya antara 3.000 hingga 6.000 euro tergantung apakah proyeknya dilakukan di lokasi atau di luar lokasi. Ketika akhirnya perhitungan dilakukan, proyek yang dibangun secara tradisional menelan biaya sekitar 93.500 euro, sedangkan proyek serupa yang dicetak 3D menelan biaya 418.500 dan 472.600 euro, dengan pencetakan di luar lokasi menjadi yang paling mahal. Itu berarti sekitar 5 kali lebih mahal jika kita menghitung semua segmen dari sebuah proyek konstruksi, yang artinya Anda bisa mendanai 4 proyek identik lainnya. Selama Anda tidak menggunakan printer 3D dengan persiapan proyek menjadi masalah terbesar, karena biayanya sekitar 19 kali lebih tinggi pada konstruksi yang dicetak 3D. Jadi, meskipun proses konstruksinya sendiri lebih murah dengan pencetakan 3D dibandingkan dengan konstruksi tradisional, yang merupakan klaim yang sering digunakan orang untuk mencoba membuktikan bahwa pencetakan 3D lebih layak secara ekonomi. Secara keseluruhan, seluruh proyek ketika kita memperhitungkan logistik dan persiapan tetap saja jauh lebih mahal sampai terasa konyol jika Anda menggunakan printer 3D. Hanya karena betapa sensitifnya mesin tersebut dan seberapa presisi input yang dibutuhkan. Satu hal positif yang bisa dikatakan adalah bahwa pencetakan 3D secara ekologis jauh lebih efisien dibandingkan konstruksi tradisional, terutama karena rasio semen yang menurun dalam mortar untuk pencetakan 3D. Dan akhirnya, kita harus membandingkan produk akhirnya. Dengan rumah prefabrikasi dan rumah yang dibangun secara tradisional, Anda mendapatkan paket lengkap yang tidak terjadi pada rumah hasil cetak 3D karena rumah tersebut masih memerlukan isolasi dan pekerjaan struktural setelah materialnya mengeras. Printer 3D tidak bisa menghasilkan rumah yang sudah jadi. Titik. Meskipun ide mencetak seluruh rumah memang keren, printer 3D masih merupakan peralatan besar yang membutuhkan banyak perawatan serta persiapan yang sangat presisi untuk setiap proyek. Semua itu hanya untuk menghemat sedikit biaya konstruksi, sementara di sisi lain tetap melebihi anggaran tidaklah cukup baik. Terutama jika dibandingkan dengan rumah prefabrikasi, yang merupakan pilihan termurah dari ketiga opsi, sekaligus merupakan produk yang lengkap dan juga produk dengan daya tahan yang luar biasa. Hampir pasti bahwa teknologi pencetakan 3D dalam konstruksi akan berkembang seiring waktu, dan kita akan melihat penurunan besar dalam biaya konstruksi dalam beberapa dekade mendatang. Namun untuk saat ini masih sebatas ide bagus yang sedang diuji dan masih mengalami kendala awal. Rumah prefabrikasi dapat dibangun lebih cepat daripada rumah yang dibangun secara tradisional. Harganya jauh lebih murah dibandingkan konstruksi tradisional maupun konstruksi dengan pencetakan 3D. Rumah prefabrikasi memenuhi standar yang sangat tinggi dan tidak memberikan beban besar pada lingkungan, sehingga saat ini menjadi pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan printer 3D. Terima kasih sudah menonton.